unsur-unsur intrinsik pada teks cerita fabel. Adakah yang sudah tahu apa itu unsur-unsur intrinsik? Unsur intrinsik yaitu unsur-unsur pembangun sebuah cerita yang berasal dari dalam. Kalau dari luar disebut unsur ekstrinsik. Kali ini yang akan kita bahas hanya unsur intrinsik di dalam cerita fabel. Unsur-unsur intrinsik pada teks cerita fabel itu ada 7. Yang pertama tema, kemudian latar, yang ketiga tokoh, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat, dan yang terakhir yaitu gaya bahasa atau majas. Penasaran kan penjelasannya seperti apa? Yuk, mari kita belajar bersama. Yang pertama yaitu ada tema. Apa sih tema itu? Tema adalah masalah inti yang merupakan dasar dalam sebuah cerita atau bisa dimaknai sebagai gambaran cerita. Yang kedua yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yaitu di mana peristiwa itu terjadi, misalnya di danau, di pinggir sungai, di hutan, dan lain-lain. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu adalah kapan peristiwa itu terjadi. Bisa siang hari, bisa malam hari, atau zaman dahulu kala. Pokoknya kata-kata yang bisa menggambarkan waktu itu adalah masuk ke dalam latar waktu. Yang terakhir yaitu latar suasana. Suasana apa sih yang dimaksud? Suasana yang dimaksud yaitu suasana yang terjadi atau suasana yang meliputi sebuah peristiwa di dalam cerita tersebut. Contohnya panas yang terik, dingin yang mencekam, menyedihkan, menyenangkan, dan lain-lain. Setelah latar ada tokoh. Nah, kalian sudah tidak asing lagi pastinya dengan tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pemain dalam sebuah cerita di dalam fabel. Biasanya tokoh di dalam fabel didominasi oleh binatang, terutama untuk tokoh utamanya. Meskipun di dalam cerita fabel terkadang ada tokoh yang bukan binatang. Contohnya pada cerita fabel Si Kancil Mencuri Timun. Tetapi walaupun ada tokoh yang bukan binatang di dalam cerita fabel, tetap tokoh utamanya adalah binatang. Bagian tokoh ini masih bisa diperinci lagi sebagai tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh sampingan. Tokoh utama ini adalah tokoh yang menjadi sumber permasalahan yang membawa ide cerita atau yang menjalankan cerita. Tokoh-tokoh apapun selain tokoh utama seperti tokoh tambahan itu berfungsi untuk melengkapi tokoh utama. Sedangkan perwatakan tokoh dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Protagonis biasanya yang sering kita dengar atau banyak orang yang memahaminya adalah tokoh baik. Kalau antagonis itu tokoh buruk. Padahal sebenarnya antara protagonis dan antagonis untuk membedakannya bukan dari baik atau dari buruknya, tetapi tokoh yang menjalankan cerita dan tokoh yang melawan jalan cerita. Kalau yang menjalankan cerita itu disebut tokoh protagonis. Jadi dia mengikuti dalam menjalankan cerita utamanya. Sedangkan tokoh antagonis yaitu tokoh yang menentang protagonis. Kemudian tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis yaitu tokoh yang menjadi penengah. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu ada alur. Alur merupakan urutan atau rangkaian kejadian di dalam sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju,
Alur maju, alur yang jalan ceritanya runtut dari awal sampai akhir. Sedangkan alur mundur, yaitu alur yang jalan ceritanya mundur. Jadi dari awal pertama cerita sudah masuk penyelesaian, kemudian masuk ke komplikasi, dan terakhir orientasi. Kemudian ada juga alur campuran. Alur campuran yaitu gabungan dari alur maju dan mundur. Jadi di dalam cerita, ceritanya bergerak dari orientasi menuju komplikasi, kemudian kembali lagi ke orientasi. Berikutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana penulis menempatkan diri di dalam cerita. Dalam materi ini, kita hanya akan membahas sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu penulis menempatkan diri sebagai orang pertama yang berada di dalam cerita atau penulis terlibat langsung. Biasanya ditandai dengan kata aku. Selanjutnya yaitu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga yaitu penulis menempatkan diri di luar cerita. Karena di luar cerita, penulis memosisikan diri dengan cara menyebutkan kata dia, mereka, atau penyebutan nama tokoh langsung. Nah, untuk memudahkan kita dalam menentukan sudut pandang apa yang dipakai di dalam cerita, kita bisa lihat pada teks narasinya, bukan pada teks dialog. Kenapa? Karena kata aku di dalam dialog cerita yang menggunakan sudut pandang orang ketiga pun juga banyak kita jumpai. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu amanat atau pesan moral. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang terakhir itu ada majas atau gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa ini sangat penting di dalam cerita fabel karena akan menarik perhatian para pembacanya.